Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan Rau, kembali lagi Angel menyapa ruang dengar rekan Rau. Seperti biasa di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat di menit ke-10 ya rekan Rau. Kita berada dalam program Mutiara Ramadan dan pastinya Angel sudah bersama pemateri kita pada hari ini yaitu Ustazah Ummi Salamah ya Ustazah. Iya. Langsung saja kita sapa dulu ya rekan Rau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Ustazah? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa sehat ya Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Iya, ya rekan Rau, tema kita pada kesempatan ini adalah golongan orang yang didoakan oleh malaikat ya Ustazah. Iya. Iya. Khususnya di bulan Ramadan ini ya. Iya Ustazah. Ya supaya disimak baik-baik ya rekan Rau, mungkin langsung saja Ustazah untuk menyampaikan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukramun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari ini alhamdulillah kita masih dapat menjalankan aktivitas masing-masing, khususnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang berketepatan di hari ke-9 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan niat yang ikhlas untuk melaksanakan ibadah puasa merupakan ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya atau nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memaparkan materi golongan orang
yang didoakan oleh malaikat. Jadi malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya ataupun nur. Maka dari itu malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu adalah bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Salah satu di antaranya adalah menjalankan tugas untuk mendoakan hamba-hamba Allah di dunia ini. Maka pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang golongan orang yang didoakan malaikat. Mudah-mudahan kita, khususnya pendengar Raw FM, tergolong orang yang didoakan oleh malaikat, khususnya ini di bulan Ramadan. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan oleh malaikat adalah sebuah hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat itu jauh lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ghaib. Wallazina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Salah satu tugas penting malaikat adalah mendoakan manusia. Mereka berdoa untuk kebaikan dan keberkahan bagi orang-orang yang layak menerima doa mereka. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-9 ya, hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah masuk di hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita cek dulu amalan kita. Sudah berapa banyak amalan baik yang jadi kebiasaan kita pada bulan Ramadan ini. Siapa yang didoakan malaikat, maka beruntunglah ia, karena amalannya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, malaikat mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal saleh ketika di dunia, khususnya ini di bulan Ramadan. Dalam hal ini, ada beberapa golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Di antaranya, di bulan Ramadan ini, malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Orang yang berpuasa dan mengawalinya dengan makan sahur
akan mendapatkan doa dari malaikat. Salah satu ibadah di bulan Ramadan adalah makan di waktu sahur. Sahur bukan sekedar makan mengenyangkan perut, tapi ibadah yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Tasaharu fa inna bisuhuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat banyak keberkahan. Sahur tidak hanya berguna sebagai simpanan tenaga selama menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memberikan keutamaan apabila kita lihat dari sisi syariahnya, dari segi agamanya. Apakah keutamaan orang yang makan sahur itu kalau ditinjau dari segi syariahnya? Yang pertama, memenuhi perintah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan agar melaksanakan sahur terlebih dahulu sebelum berpuasa. Hal ini Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mau berpuasa hendaklah ia sahur dengan sesuatu apapun. Melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang sangat mulia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Barang siapa mentaati Rasul atau Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad itu untuk menjadi pemelihara mereka. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun keutamaan orang yang makan sahur di bulan Ramadan sebelum melaksanakan ibadah puasa adalah waktu yang tepat untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa waktu yang mustajab agar doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu waktu mustajab berdoa terletak pada waktu sahur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munafiqina wal mustaghfirina bil ashar. Waktu mustajab berdoa terletak pada waktu sahur. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan sebahagian hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur sebelum terbit fajar. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam
mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun keutamaan daripada makan sahur di bulan Ramadan sebelum melaksanakan ibadah puasa adalah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat serta penuh keberkahan. Semua orang tentu ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat pun mendoakan bagi orang yang melaksanakan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahur itu berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, meski hanya meminum seteguk air, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat mendoakan rahmat bagi orang yang makan sahur. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, kepada pendengar Raw FM, janganlah kita tinggalkan makan sahur ini sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Karena selain daripada ditinjau dari segi syariahnya, makan sahur itu pun ada manfaatnya dari segi kesehatan. Ya kan Raw, itulah tadi penjelasan dari Ustazah mengenai tema kita hari ini, yaitu golongan orang yang didoakan oleh malaikat, ya kan Raw. Jadi kita jeda dulu ya rekan Raw, karena setelah ini akan dilanjutkan kembali oleh Ustazah kita. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Ya rekan Raw, masih bersama Angel dan juga Ustazah Umi Salama dalam program Mutiara Ramadan kali ini. Tentunya dengan tema kita, golongan orang yang didoakan malaikat. Jadi simak kembali ya rekan Raw penjelasan dari Ustazah kita, dan mungkin langsung saja dilanjutkan Ustazah. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selain daripada keutamaan orang yang makan sahur sebelum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ada juga manfaat sahur dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, sahur berfungsi sebagai sumber energi agar tubuh siap dan kuat menjalani puasa seharian. Dari segi kesehatan, jadi orang yang makan sahur sebelum melaksanakan ibadah puasa itu akan mempunyai tubuh yang siap dan kuat untuk menjalani ibadah, yaitu ibadah puasa, menahan daripada makan dan minum dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi dengan melaksanakan makan sahur di pagi hari sebelum waktu subuh, itu merupakan sumber energi bagi seseorang. Orang yang tidak sahur cenderung badannya lemas dan mengalami kelelahan. Dari segi kesehatan dapat kita lihat siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan makan sahur dan dengan orang yang tidak makan sahur. Orang yang tidak makan sahur tentu cenderung badannya itu lemas dan akan mengalami kelelahan. Itulah manfaat makan sahur dari segi kesehatan. Sahur dari segi syariah ataupun hukum Islam itu adalah keberkahan
Maka orang yang makan sahur di bulan Ramadan sebelum melaksanakan ibadah puasa adalah golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Selain daripada itu, manusia ataupun orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu itu adalah sekelompok manusia yang didoakan oleh malaikat, terlebih-lebih ini di bulan Ramadan ini. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta orang yang mengajarinya. Terlebih-lebih itu belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarinya. Jadi, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta yang mengajarkannya, ataupun orang yang duduk di majelis ilmu ataupun majelis taklim. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan lima yatlub. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena rela terhadap apa yang ia cari itu, yaitu ilmu pengetahuan. Karena biar bagaimanapun ilmu itu adalah yang sangat berharga bagi kita, lebih berharga daripada harta. Ilmu itu lebih berharga daripada harta. Bahkan sahabat Rasulullah Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa kelebihan ilmu dengan harta itu banyak sekali. Di antaranya, ilmu adalah warisan para nabi. Maka ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Sedangkan harta adalah warisan daripada Fir'aun, Qarun, dan lain-lain. Itu perbedaan antara ilmu dengan harta. Ada 10 alasan yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa lagi? Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuka. Ilmu itu yang menjaga engkau, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Itu kelebihan daripada ilmu dan harta. Maka carilah ilmu itu sebanyak-banyaknya tanpa ada batas waktu. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Kemudian sahabat datang lagi kepada Ali bin Abi Thalib. Mana lebih mulia, orang yang berilmu atau berharta? Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Orang yang berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu apabila kita berikan kepada orang lain itu kan bertambah. Tapi sebaliknya kalau harta kita berikan kepada orang lain, maka harta kita akan berkurang. Jadi mana lebih baik? Tentunya lebih baik adalah dengan ilmu. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Adapun keutamaan orang yang menuntut ilmu di majelis taklim ataupun di masjid, yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga.
jika kita keluar dari rumah menuju masjid atau ke tempat majelis taklim, majelis ilmu, untuk menuntut ilmu agama, maka ia sedang menempuh jalan menuju surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalannya menuju surga. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu adalah suatu alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kebahagiaan di dunia adalah dengan ilmu, dan siapa yang ingin keselamatan di akhirat adalah dengan menuntut ilmu. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat adalah dengan menuntut ilmu. Maka carilah ilmu itu sebanyak-banyaknya tanpa ada batas waktu. Terlebih-lebih ini di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu apabila keluar dari rumah menuju majelis ilmu adalah mendapat ketenangan. Itu mendapat ketenangan. Kenapa? Karena di majelis ilmu itu ataupun di majelis taklim itu terjalin hubungan silaturahim antara jemaah. Jadi di majelis ilmu itu terdapat ketenangan karena untuk menuntut ilmu agama. Selain daripada ketenangan yang kita dapat ketika kita berada di majelis ilmu, dan kita akan mendapat rahmat dan akan dimuliakan oleh para malaikat. Dalam majelis taklim biasanya kita mendengarkan paparan dari seorang guru ataupun yang namanya ustaz, juga membaca Al-Quran, yang dalam hal ini dilaksanakan di bulan Ramadan adalah tadarusan Al-Quran di masjid ataupun di rumah. Kelebihan orang yang membaca Al-Quran ataupun keutamaan yang membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan itu, satu huruf mendapat pahala 10 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Apabila kita baca beberapa huruf, maka kita akan mendapat pahala dikali 10. Tapi dalam satu riwayat dijelaskan bahwa di bulan Ramadan membaca Al-Quran itu satu huruf mendapat pahala 70 pahala dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Orang yang membaca Al-Quran di masjid ataupun di majelis taklim, disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapat ketenangan, rahmat dan kemuliaan, dan para malaikat pun akan menaungi orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah ataupun masjid membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya, saling mengajarinya, yang istilahnya itu tadarusan, melainkan akan suatu kepada mereka
ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh rahmat. Mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu di majelis taklim. Ya rekan itulah tadi penjelasan dari Ustazah. Ini kita jeda kembali ya rekan Rau, dan jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle ya rekan Rau, kembali lagi bersama Angel dan juga Ustazah Umi Salama ya rekan Rau. Kita lanjutkan kembali pemaparan Ustazah mengenai tema kita hari ini, yaitu golongan orang yang didoakan malaikat. Mungkin langsung saja Ustazah dilanjutkan. Ya, terima kasih. Kemudian pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, keutamaan orang yang menuntut ilmu di majelis taklim ataupun di masjid, khususnya di bulan Ramadan ini, dicatat sebagai amalan fisabilillah. Jihad bukan hanya berperang, tetapi dengan menuntut ilmu juga termasuk jihad fisabilillah. Barang siapa yang memasuki masjid ini, dalam hal ini Masjid Nabawi, untuk mempelajari kebaikan dan mengajarinya, maka ia seperti mujahid fi sabilillah. Orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, adalah seperti orang yang jihad fi sabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, bukan dengan tujuan untuk belajar ilmu ataupun menuntut ilmu, maka ia seperti sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, keutamaan orang yang menuntut ilmu di majelis taklim ataupun di majelis ilmu dicatat sebagai orang yang sholat hingga ke rumah kembali. Jika seseorang berangkat ke masjid ataupun ke majelis taklim dengan niat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian atau majelis ilmu, yang istilahnya sekarang ada namanya itu kultum ya, kultum Ramadan. Kalau kita ini mutiara Ramadan, kultum kuliah 7 menit. Ada lagi istilahnya kulibas, kuliah 15 menit. Iya, kultum kulibas. Kultum berarti waktunya 7 menit, sedangkan kulibas itu kependekan dari kuliah 15 menit ya. Nah, jadi apabila ada pengajian ataupun majelis ilmu setelah melaksanakan ibadah sholat di masjid, maka selama ia berada di majelis ilmu itu dan di masjid itu, terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat hingga kembali ke rumah. Jika seseorang berwudu di rumah, kemudian mendatangi masjid, maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga ia kembali. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu
dicatat amalnya di Ailiyin. Jika kita pergi ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian seperti yang saya sampaikan tadi atau majelis ilmu, hingga waktunya sholat selanjutnya, misalnya kultum 7 menit atau kulibas antara waktu maghrib kemudian dilanjutkan dengan sholat isya, maka ia akan dicatat terus amalan kebaikan yang ia lakukan di masjid, yaitu namanya Ailiyin, yaitu catatan amalan yang tidak akan rusak dan tidak dibuka hingga hari kiamat. Seseorang yang telah selesai sholat di masjid kemudian menetap di sana hingga sholat berikutnya tanpa melakukan kesia-siaan di antara keduanya, akan dicatat amalan tersebut di Ailiyin. Ya, karena itulah tadi penjelasan dari ustazah kita dengan tema hari ini, yaitu golongan orang yang didoakan malaikat. Jangan kemana-mana dulu rekan Rau, karena kita jeda dulu. Setelah ini akan dilanjutkan kembali oleh ustazah kita bagian kesimpulannya rekan Rau. Tetap di 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan Rau, masih bersama Angel dan juga Ustazah Umi Salama ya rekan Rau. Ya. Dan seperti yang Angel katakan tadi, bakal ada sesi kesimpulan. Mungkin langsung saja Ustazah disampaikan. Ya, terima kasih pendengar Rau FM dimanapun Anda berada. Dari pemaparan singkat kami tadi tentang golongan orang yang didoakan oleh malaikat, khususnya ini di bulan Ramadan, yaitu di hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Masih banyak lagi golongan orang yang didoakan oleh para malaikat. Akan tetapi di kesempatan yang berbahagia ini kami ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang mendapat doa ataupun yang didoakan oleh malaikat di bulan Ramadan ini, yang pertama yaitu orang yang melaksanakan sahur sebelum puasa, karena dengan melaksanakan sahur itu akan mendapat keberkahan dan secara kesehatan akan menjadi sumber tenaga ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang yang pergi ke masjid ataupun menghadiri majelis taklim ataupun majelis ilmu. Karena orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan sekaligus untuk melaksanakan majelis ilmu ataupun majelis taklim, malaikat akan membentangkan sayapnya untuk menaungi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut nama-nama orang yang duduk di majelis taklim itu. Oleh karena itu, pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan golongan yang dua ini termasuk kita, golongan yang didoakan oleh malaikat di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami dari penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, khususnya di bulan Ramadan dalam acara Mutiara Ramadan. Mudah-mudahan penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap
jaya di udara Kota Padang, Sidimpuan. Kepada pendengar Rock FM dimanapun Anda berada, apabila ada pemaparan kami yang kurang berkenan di hati para pendengar, kami mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami penyuluh agama Islam atau Kementerian Agama adalah penyuluh yang luar biasa, karena kami biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan Rel, itulah tadi penyampaian materi yang begitu luar biasa pada kesempatan kali ini, yang tentunya diharapkan bermanfaat bagi kita ya Ustazah. Iya. Berakhirnya kesimpulan yang disampaikan oleh Ustazah, maka baik pula lah mutiara Ramadan kali ini. Kepada rekan Rau dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Angel dan juga Ustazah Ummi Salama pamit undur diri dari ruang dengarkan Rau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.